Oke, nah, baik, selamat datang ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya di pertemuan kita yang ketiga ya. Setelah pertemuan pertama kita membahas tentang introduction, apa itu mata kuliah pelatihan dan juga sertifikasi. Kemudian di pertemuan kedua kita ada sharing session ya terkait dengan pentingnya sertifikasi ya, sertifikat, sertifikasi dan juga asosiasi terkait ya, asosiasi profesi seperti itu. Nah, di pertemuan kita kali ini adalah untuk membahas mengenai tugas individu ya yang sudah di submit oleh masing-masing ya. Sebagai evaluasi ya, kemarin ada sekitar 21 ya, 21 orang yang submit ya tugasnya masing-masing dan saya minta ya di pertemuan kita kali ini silakan nanti bisa menyampaikan secara singkat ya, menampilkan laporannya, kemudian bisa menyampaikan konten secara ringkas ya, kemudian apa kekurangan lah ya, apa tantangannya gitu ya pada saat menulis, apa kesulitan yang dihadapi pada saat menulis sebagai refleksi ya terhadap tugas ini seperti itu. Saya sendiri sudah melakukan ini ya review terhadap setiap tugas yang disubmit dan saya juga gunakan perangkat yang dinamakan Identicate ya. Jadi itu perangkat untuk melihat ya kualitas dari tulisan ya, melihat seberapa similarity ya terhadap referensi yang diacu ya. Nah, sebagaimana saya sampaikan bahwa ini bentuknya adalah makalah ya, sehingga tentu merupakan satu produk akademik di mana keaslian gitu ya tulisan dijunjung tinggi ya dalam produk akademik ya. Jadi tidak boleh copy paste ya. Kalaupun mengambil dari referensi sumber tertentu itu harus jelas sumbernya. Ada tata cara penulisannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian juga ada tools ya, alat bantu untuk bisa melakukan itu secara lebih terotomatis. Selain itu juga tentu kemampuan dalam melakukan formatting dan styling ya. Bagaimana report yang baik, makalah yang baik dengan menggunakan tools Microsoft Word misalnya gitu ya. Nah, toolsnya sebetulnya ada alternatif yang lain, tapi rata-rata sudah terbiasa ya dengan Microsoft Word, sehingga tentu kita optimalkan ya penggunaannya dengan tools tersebut. Di mana di dalam Microsoft Word itu ada fasilitas-fasilitas yang sangat membantu ya untuk typesetting, formatting, ya ada heading gitu ya, ada konten, ada caption untuk table, untuk gambar, ada table of contents ya, daftar isi generation automatically seperti itu. Kemudian banyak variasi ya yang tentu kita bisa tambahkan sesuai dengan target bentuk makalahnya seperti itu. Dan tentu karena ini merupakan satu ini ya laporan ilmiah, oleh karena itu dari segi ini ya, dari segi tata cara penulisan juga tentu ada standarnya ya, termasuk citasinya ya. Citasinya silakan dipilih, biasanya sih menggunakan apa ya, apa style. Ada alternatif yang lain seperti MLA gitu ya, ada IEEE dan semacamnya, tapi kemarin direkomendasikan untuk menggunakan apa ya, seperti itu. Baik, saya juga sekalian remind ya ke grup kita, masih sedikit yang hadir di sini. Ada berapa orang nih sekarang ya? Cuman ada 10 orang ya, mungkin khawatir juga evaluasi dari ininya juga ya, hasil kerjanya seperti itu. Sayang kalau sudah buat tapi nggak sempat disampaikan hasilnya ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan masukan gitu ya, kira-kira apa saja kesulitannya ya, kemudian apa yang kita bisa perbaiki ke depan. Karena nanti akan ada penulisan berikutnya ya, di mana ada setidaknya ada ini ya pelaporan untuk tugas kelompok ya, di mana tugas nanti akan menjadi
salah satu faktor utama juga dalam penilaian ya. Termasuk juga ini ya, tugas individu itu juga porsinya cukup besar ya, persentasenya seperti itu. Jadi nanti ada komponen tugas individu ya, kemudian ada komponen kelulusan dari pelatihan ya. Kelulusan dari pelatihan juga akan ada grade-nya ya. Kalau mengambil sertifikasi yang memang kualitasnya cukup ketat gitu ya, dalam arti ada standar pengujian yang berlaku ya, sertifikatnya juga pengakuannya cukup luas ya, misalnya membandingkan antara internasional dengan nasional, tentu yang internasional akan lebih ini ya, bobotnya lebih baik. Tetapi di satu sisi juga bagaimana ya sertifikasi itu didapatkan, apakah sertifikasi ataukah sertifikat gitu ya. Bagaimana kontennya ya, apakah lebih ke menguji pengetahuan ya dengan menguji dalam tanda kutip pemahaman dan hafalan ya dari referensi yang ada, atau bahkan sampai ke tingkat skill ya. Nah, tentu kalau nyampe ke tingkat skill juga tentu bobotnya akan lebih baik. Nah, ini sifatnya case by case ya. Jadi nanti akan dilihat sertifikasi apa yang dipilih. Kemudian tentu akan ada ininya dasar ya untuk melakukan penilaian. Anda lulus, nah itu tentu akan menjadi satu faktor terbesar ya dari penilaian mata kuliah ini. Walaupun selain itu ada mekanisme yang lain ya, di mana komponennya juga cukup besar, yaitu tugas besarnya itu sendiri ya, yaitu berkelompok. Dan nilai kelompok ini juga akan beda-beda ya, karena nanti akan ada peer review, di mana Anda semua akan di-challenge ya untuk berkontribusi ya, berpartisipasi di dalam grupnya masing-masing dan akan saling menilai satu sama lain gitu ya, seberapa kompak, seberapa kontributif, sehingga akan terlihat nanti ya harapannya bagi Anda yang kurang rajin ya, kalau ada meeting tubes misalnya atau kurang kontributif dalam penulisan, kan bisa menggunakan tools collaboration ya, misalnya pakai OneDrive yang dikasih oleh fasilitasnya oleh Telio ya, ada Office 365, misalnya itu kan juga bisa dipakai. Atau alternatif yang lain bisa pakai Google Docs juga ya, dengan Google ini platform seperti itu gitu. Nah, overall itu ya untuk sedikit ini mengingatkan ya apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan dan apa yang akan kita hadapi di kedepannya ya di kuliah ini. Dan untuk pertemuan berikutnya ya, jangan lupa bahwa hari Selasa jam 4 sore ya, secara online itu akan diselenggarakan kuliah umum ya. Dan yang akan membawakan kuliah umum ini adalah perwakilan ya dari salah satu LSP ya, yang memang di tahun lalu ya yang cukup banyak membantu ya di mata kuliah ini seperti itu gitu. Nah, harapannya nanti teman-teman yang memang sertifikasinya atau sertifikatnya itu bisa dibantu ya oleh pihak LSP ya, walaupun tidak harus LSP ini sebetulnya ya. Nah, teman-teman juga kalau memang memiliki alternatif yang lain, biasanya kan ujung-ujungnya biaya ya yang dilihat gitu ya, yang dibandingkan dan juga tentu kualitasnya. Nah, tapi ya keuntungannya ketika bersama-sama mendaftar ya pada satu penyedia yang sama ya dan difasilitasi oleh lab misalnya ya atau difasilitasi oleh mata kuliah ini melalui fakultas, maka tentu akan lebih memudahkan untuk negosiasi biaya juga ya dan juga dari segi kualitas dari pelatihannya misalnya seperti itu. Oke, mungkin itu ya pengantar. Cukup lama juga saya memberikan pengantar 15 menit ya. Mengingat waktu ya, keterbatasan waktu dan juga teman-teman akan diminta untuk juga sharing ya dari tugasnya seperti apa. Yang submit ada 21 orang, tapi yang hadir ada 13 ya. Saya tadi mau ini mengingatkan ya, terlupa ya. Oke, ya.
Kita mulai ya. Saya sudah mereview ya semua pekerjaan yang dikirimkan. Seperti itu ada beberapa masukan pastinya. Kita mulai aja ya dari yang pertama. Jadi ada beberapa komponen yang dinilai ya. Pertama dari segi keaslian ya. Jadi semakin asli, semakin tidak banyak copy paste, tentu semakin baik hasilnya gitu ya. Kemudian kedua ya kaitannya dengan kelengkapan referensi ya. Jadi referensinya perlu lengkap. Kalau memang mengambil dari tulisan orang lain itu harus jelas gitu ya. Sitasinya ya. Kemudian tentu kelengkapan dokumen ya sesuai dengan arahan konten ya. Ada apa saja sebaiknya di dalam dokumen itu nanti akan dilihat juga seperti itu. Kemudian juga tentu karena ada limitasi juga ini ya, ada batasan arahan untuk jumlah kata ya, tentu semakin mendekati ya jumlah kata yang diharapkan, yaitu 5.000 kata, akan semakin bagus ya, seperti itu gitu. Kemudian tentu tidak lupa ya dari kontennya itu sendiri ya. Jadi kualitas kontennya tentu akan dinilai ya seberapa berkualitas ya dalam menulis ya. Ini adalah latihan menulis menyampaikan ide ya ke dalam bentuk tulisan seperti itu. Baik, kita mulai presentasinya ya. Jadi langsung saja dari dokumen yang disampaikan ya. Kemudian tidak usah lama-lama ya. Jadi tolong sampaikan apa adanya saja ya. Kemudian perlihatkan daftar isinya gitu ya. Kemudian perlihatkan sekilas saja ya perbagiannya seperti apa. Dan harapannya setiap satu orang ya itu tidak lebih dari 5 menit lah ya mudah-mudahan gitu ya supaya enggak kelamaan ininya kuliahnya ya seperti itu gitu. Baik, saya sudah membuka semua PDF yang dikirim ya. Kita mulai dari Alfian, mudah-mudahan ada di sini. Alfian ada hadir? Halo, iya Pak, ada hadir. Ya, oke Alfian. Silakan videonya dinyalakan ya, biar saya juga ingat wajah Alfian. Kemudian silakan di-share screen ya, tugasnya seperti apa, kemudian disampaikan sebagaimana yang saya arahkan tadi ya, seperti itu. Baik Pak, sebentar dulu Pak. Sudah terlihat belum Pak video? On cam ya? Ya sudah. Silakan Alfian. Oh ya Pak, buat share screen-nya minta izin akses. Oke. Oke, saya make host ya supaya bisa share screen. Silakan Alfian. Oke, makasih Pak. Sudah terlihat belum Pak? Ya sudah, silakan Alfian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Berikut merupakan hasil penulisan dari makalah yang sudah saya buat tentang peminatan EIM, yaitu Enterprise Infrastructure Management. Berikut untuk cover yang saya bikin, kemudian daftar isinya. Daftar isi berada di halaman I, kemudian ada abstrak bab 1, bab 2, kemudian ada heading kedua, heading ketiga, bab 3, heading kedua, kemudian heading ketiganya juga. Di sini masing-masing bab itu berisi dari konten-konten yang sudah tertera kemarin. Jadi nggak melebihi dari konten yang diharuskan seperti itu. Dan ada yang terakhir ada daftar pustaka juga. Yang pertama ya pakai abstrak karena kenapa kalau misalkan kalau di apa style itu setahu saya itu emang harus ada abstrak gitu ya Pak. Dan sebenarnya kalau misalkan apa style itu penulisannya juga dia kan untuk penulisan jurnal juga dan nggak ada daftar isinya juga kayak gitu. Ini saya menambahkan dan ini ada abstraknya, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya, ada kata kuncinya juga. Ini dijelaskan isinya apa nggak usah Pak?
Lanjut aja, lanjut. Oke. Ya. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang memilih peminatan IM. Pertama itu dijelaskan secara umum terlebih dahulu, kemudian semakin menjorok. Kemudian di paragraf kedua ada alasan kenapa memilih peminatan IM kayak gitu, bagian sini. Oke, selanjutnya yang bab kedua itu ada target profesi di masa depan. Nah, di target profesi masa depan ini saya membuat 4 poin. Yang pertama itu ada cloud engineering. Kemudian yang kedua itu ada security analyst. Kemudian yang ketiga ada network engineer. Yang keempat yaitu ada developer operation atau biasa yang dikenal sebagai DevOps. Seperti itu. Dan di sini juga ada tujuan-tujuannya juga, poin-poinnya. Kemudian yang bab ketiga itu kompetensi yang perlu dibangun. Nah, ini kompetensi yang perlu dibangun itu kayak skill-skillnya apa aja sih yang harus diperluin dalam setiap-setiap bidang, terutama yang 4 yang ingin saya apa ya, maksudnya pekerjaan yang ingin didapatkan gitu, yang dari 4 ini. Yang pertama itu yang skill yang harus dimiliki cloud engineer itu yang pertama ahli dalam bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, Java, hingga JavaScript, kemudian pengembangan aplikasi mobile. Kemudian yang ketiga yaitu memahami sistem dari vendor cloud. Jadi kan cloud sekarang itu yang apa ya, tenar di kalangan network engineer itu seperti Amazon Web Service, kemudian Microsoft Azure, kemudian Google Google Cloud Platform kayak gitu. Kemudian ada harus tahu tentang Linux, basic Linux hingga pengoperasian Linux kayak gimana gitu. Karena di berbagai perusahaan itu mereka menggunakan OS-nya itu buat servernya pakai Linux kayak gitu. Kemudian menguasai informasi dan keamanan data. Kemudian selanjutnya itu skill yang harus dimiliki security analyst. Yang pertama itu mengetahui ethical hacking. Ini ethical hacking itu kayak dasar-dasarnya apa yang harus dilakukan gitu sebelum kita menemukan celah keamanannya. Kemudian memahami komputer forensik. Kalau komputer forensik ini menemukan bukti atau jejak kala terjadi peretasan. Jadi setiap peretasan bila server diserang itu kita tahu apa jejak-jejak akibat peretasan itu. Terus siapa pelakunya juga kayak gitu. Lakukan reverse engineer, kemudian yang memahami cyber security. Kemudian yang selanjutnya itu skill yang harus dimiliki network engineer, memahami standarisasi jaringan komputer OSI layer 7. Ini salah kayaknya Pak. Ya ini salah. Saya lupa ini apa ya, harusnya tuh. Oh ini memahami subnetting IP. Sub ini ya apa, heading 3-nya nih Ya. harusnya mengetahui subnetting IP. Kalau kan di sini menjelaskan subnetting IP-nya. Nah kemudian Alfian, karena waktunya terbatas ya, jadi saran saya oke, dipercepat. Jadi per bagian itu ringkas aja ininya ya. oh iya Jadi siap Pak. jangan detailnya dibahas ya, karena nanti Oke ya, yang lain kehabisan waktu. ya maaf Pak, maaf. Oke, kemudian ada teknik switching, routing. Skill yang harus dimiliki developer, operation, flexibility, security skills, collaboration, scripting skills, decision making, infrastructure knowledge, soft skill. Nah, yang kemudian yang selanjutnya itu ada profile sertifikat yang diminati. Sama seperti bab-bab sebelumnya, dibagi menjadi 4, ada cloud engineer, sertifikatnya ada apa aja, kemudian security analyst, sertifikasi yang harus diambil itu apa aja, kayak gitu. Ada kalau yang cyber security itu ada CompTIA juga, CIV, CDN, CISA, gitu. Kemudian ada network engineer, Cisco, Mikrotik, ini yang mungkin nanti saya akan ambil, ada Juniper juga. Nah, yang terakhir ada strategi menuju kelulusan ujinya. Yang pertama itu ada jadwalkan tes latihan, kemudian yang kedua itu jangan lupa berdoa, identifikasi topik pembelajaran, yang terakhir itu kursus persiapan ujian. Ini yang juga effort dan memakan cost. Oke, ini berikut daftar pustaka yang saya buat standar dengan apa style. Baik.
Oke, Ya, Pak. makasih ya Alfian. Keep dulu di sini ya, jangan dulu dilepas. Jadi saya mau evaluasi ya dari apa yang disampaikan. Makasih sharingnya. Pertama ya, saya review dari hasil ini review aplikasi Tentiket ya untuk melihat similarity. Jadi jumlah kata yang disubmit ya dalam tugasnya Alfian sebetulnya cukup lengkap ya, sekitar 4.500-an ya kalimat kata ya maksudnya, di mana sudah mendekati target ya dari apa yang diharapkan. Kemudian ada satu kondisi ya, di mana kalau melihat dari target profesi ya, banyaknya kan ke infra pastinya ya, karena peminatannya Hmm. AIM seperti itu. Kemudian kalau melihat similarity, nah ini mungkin jadi satu masukan ya bagi Alfian dan juga yang lain. Jadi similarity-nya masih sangat besar, Alfian. Ya, similarity-nya 73% ya dari total 100%. Artinya dari semua kata yang disubmit ya, 73%-nya itu masih copy paste ya dari dokumentasi ataupun referensi yang diambil ya. Walaupun udah bagus ya, Alfian menyatakan ada referensi 1, 2, 3 dan selamanya seperti ini. Dan tadi Alfian sendiri juga menyampaikan bahwa menggunakan apa style ya. Walaupun kalau saya lihat di sini ini kurang konsisten ya Alfian ya, karena kalau menggunakan satu dalam bracket siku kayak gini, ini sebetulnya IEEE method ya. Kalau apa itu biasanya menjorok ya, menjorok. Ah, iya. Jadi di baris keduanya dia menjorok ke dalam gitu ya, sementara di Hmm. awalnya dia ke kiri seperti itu dan tidak Hmm. menggunakan nomor. Karena urutannya Hmm. berdasarkan ini ya, berdasarkan nama ya, berdasarkan nama dari pengarang seperti itu gitu. Dan ada standar ya dalam menulis, oleh karena itu saya sarankan ya kepada Alfian dan juga teman-teman semua, karena menggunakan doc, maka sangat mudah sekali Anda bisa mendownload ya plugin yang namanya Mendeley ya. Mendeley seperti yang disampaikan di dalam LMS ya. Mendeley ini akan sangat membantu dalam proses meregistrasi ya semua referensi yang ada ya. Jadi tinggal bentuknya website misalnya di ini aja di apa cetak jadi PDF gitu ya. PDF-nya masukin ke Mendeley, tinggal drag and drop ya. Kemudian kita masukkan ya referensinya berdasarkan apa misalnya ya. Jadi siapa pengarangnya kalau ada gitu ya, judulnya gitu ya, kemudian juga kontennya tentang apa ya, kapan diaksesnya. Ada standarnya ya untuk menulis halaman website ya. Ada standar untuk menulis buku, ada standar untuk menulis paper conference ya, ada standar untuk menulis paper jurnal misalnya ya. Jadi beda-beda. Nah, ini yang memang perlu dilihat lagi ya. Kalau Anda searching ya dari library-library biasanya ada tuh referensi ya, artikel mengenai bagaimana cara menulis secara ilmiah ya. Seperti itu. Ini juga sekaligus latihan ya, karena Anda semua sedang pada TA1 pastinya ya. Ada medlit di sana dan tentu salah satu outputnya juga adalah dokumen TA1 ya, dokumen proposal. Jadi yang paling mudah adalah Anda gunakan template TA gitu ya. Dalam menulis laporan ini gunakan template TA, kemudian hilangkan yang tidak sesuai atau yang tidak diminta gitu ya. Fokus kepada apa saja yang diarahkan. Nah, kemudian satu lagi ya Alfian, masukannya adalah dalam karena tadi memang banyak copy paste gitu ya, sehingga identitas penulisan jadi kurang jelas ya. Kadang-kadang ada kata-kata Anda, kamu gitu ya. Padahal kan sebetulnya kita sebagai saya gitu ya, nggak apa-apa, tulis aja saya. Karena kan ini bicara tentang plannya Alfian ya, gitu. Alfian tidak sedang menyarankan kepada orang lain untuk mengambil tertentu kan gitu. Ya, nah dari sini kan kelihatan Alfian masih copy paste ya dari website yang dijadikan referensi ataupun apapun itu. Gitu. Ya, kemudian dalam hal mensitasi ya, tidak hanya referensi di belakang yang perlu bagus ya dalam penulisannya sesuai dengan standar, tapi juga di dalam dokumen ya itu harus ada ininya. Harus ada di mana posisinya gitu ya. Jadi menurut misalnya ya, menurut si A ya tahun berapa gitu ya. Ada standar citasinya ya. Jadi kalau pakai Mendeley itu tinggal drag and drop aja ya, dari Mendeley tinggal masukin ke dalam dokumen, refresh langsung otomatis ya dia akan menambahkan dokumen ya sesuai citasi yang kita pilih, apakah itu apa, apakah itu IEEE apapun itu. Kemudian otomatis ya di halaman paling belakang ya di dalam bab referensi
itu juga otomatis akan ditulis ya sesuai dengan standar citasinya seperti apa gitu. Nah itu ya, itulah kenapa lebih baik menggunakan tools ya. Walaupun sebetulnya di Microsoft Word juga ada ya tools untuk citasi. Jadi mirip seperti Anda masukin Mendeley ya, Anda masukin tapi di sana lebih manual ya, dan Anda tidak perlu masukin PDF-nya ya. Anda langsung aja bisa tulis secara standar citasinya seperti itu gitu. Nah, mungkin itu ya, ini takes time tadi untuk bisa menjelaskan ya, sekaligus juga jadi pembelajaran bagi semuanya gitu ya, tidak hanya Alfian pastinya ya. Jadi tadi ya Alfian ya masukannya pertama ya dalam membuat makalah ilmiah karena kita berada di akademik ya tentu Anda tidak boleh copy paste ya, Anda harus menulis pakai tulisan sendiri walaupun ya Anda ambil dari website orang lain ya. Nah, jika memang harus mengambil secara copy paste gitu ya, maka pastikan ya Anda menggunakan kutipan langsung ya. Nah, ini ada aturan mainnya ya. Biasanya sih untuk definisi ya, kutipan langsung. Jadi boleh ya copy paste tapi di dalam tanda kutip gitu. Dan kalau lebih dari 40 kata, maka wajib menjadi satu kalimat tersendiri ya. Maju ya, menjorok kiri, menjorok dari kanannya, ada di tengah-tengah, kemudian juga fontnya biasanya berbeda ya dalam dimiringkan biasanya seperti itu gitu. Nah, itu aturan main ya dari salah satu style ya, misalnya apa terkait dengan bagaimana menuliskan kutipan langsung ya, yang notabene memang perlu kita pertahankan ya agar sama persis dengan referensinya ya. Jadi tidak boleh copy paste langsung ke dalam body dokumen gitu. Karena itu harus disesuaikan kalimat per kalimatnya ya, kata per kata. Oke. Itu ya untuk Alfian, makasih ya. Silakan Oke, Pak. kita Baik, Pak. lanjut Terima kasih atas ya. masukannya, Pak. Mudah-mudahan ada nih Arya, ada Arya nggak? Oke, silakan Arya. Mana Arya? Oke, ya. Saya jadikan co-host ya. Silakan. 5 menit ya Arya ya. Fokus kepada ringkasan kontennya ya. Tidak usah terlalu detail. Dan sesuaikan dengan apa yang tadi dibahas dengan Alfian juga ya. Seperti itu. Ini sudah kelihatan, Pak? Ya, ya silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasikan tentang pelatihan dan sertifikasi. Yang saya ambil adalah pelatihan sertifikasi yaitu SAG, System Architecture and Governance. Nah, di sini nih covernya halaman pertama seperti ini. Lalu di daftar isi di sini ada daftar isi, ada gambar, latar belakang. Latar belakang ini tentang menjelaskan tentang enterprise architecture. Dan berikutnya ada target profil di masa depan, yaitu saya mengambil business analis. Lalu kompetensi yang perlu dibangun yaitu adalah 3, analytic skill, komunikasi yang baik, problem solving. Lalu profil sertifikasi yang saya minati, habis itu strategi menuju kelulusan uji dan daftar pustaka. Dan di sini latar belakang dari enterprise architecture ini adalah kayak seperti penjelasan enterprise architecture. Lalu ada 3 tahapan, yaitu ada analisis, dan juga desain, dan lalu ada simulasi. Nah, di sini juga ada manfaat-manfaat kita mengambil sertifikasi enterprise architecture, yaitu ada 3, ada banyak, yaitu ada 8 yang bisa dilihat sendiri oleh teman-teman sekalian. Lalu di sini ada target profil di masa depan, yaitu saya mengambil business analis. Nah, di sini juga terdapat penjelasan dari business analis itu apa. Lalu ada job description dari business analis itu seperti melakukan analisis perilaku konsumen dan data pasar, melakukan analisis struktur organisasi, dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem dokumentasi dan menyebar luas informasi, lalu melakukan monitoring serta evaluasi data yang sudah berusaha dari berbagai pengolahan data, lalu memberikan solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan kinerja bisnis perusahaan, lalu membantu project manager dengan tenaga ahli lain merancang desain aplikasi yang efektif dan efisien. Lalu di sini dari business analyst juga mempunyai 5 tahapan untuk eksekusinya, itu ada intention, ada planning, ada executing, ada monitor and controlling, dan juga closing. Lalu untuk kompetisi yang perlu dibangun untuk mengambil bidang business analyst itu adalah analytic skill, komunikasi yang baik, dan juga problem solving, dan berpikir kreatif dan kritis. Nah,
dari profil sertifikasi yang saya minati itu adalah LSP TIK Indonesia, seperti untuk hari Senin jam 4 ada apa namanya sosialisasi untuk LSP TIK Indonesia. Dari di sini penjelasan tentang sertifikasi yang saya ambil dan juga lembaga itu sendiri. Lalu di sini ada strategi menuju kelulusan uji. Di sini untuk kayak menuju sukses dari mengambil sertifikasi apa aja yang perlu diikuti. Lalu di sini juga ada daftar pustaka yang mengikuti apa style itu, Pak. Jadi segini aja sih, Pak. Terima kasih. Ya, baik ya. Mungkin cukup. Arya, saya ini ya, saya coba review ya dari apa yang sudah disubmit ya dan juga dipresentasikan. Terima kasih. Jadi kalau saya lihat ya, Ya, Pak. Arya itu fokus sebagai bisnis analis ya harapannya ke depan ya. Kemudian yang dibahas adalah terkait dengan enterprise architect ya, di mana salah satu streamnya ada terkait dengan bisnis arsitektur barangkali gitu ya, di mana ada arahan mengenai bagaimana merancang ya bisnis model ya, kemudian juga bisnis arsitektur seperti apa, dan kemudian ada konten mengarah kepada BNSP ya, certification sebagai rencana yang akan diambil seperti itu. Nah kemudian kalau saya lihat ya dari hasil review software untuk melihat similarity, nah sayangnya Arya juga masih sangat banyak ya dalam mengcopy paste ya, menyalin dari daftar pustaka yang terlihat di sini barangkali gitu ya. Ada 5 referensi yang diacu dan kalau melihat dari persentasenya 91% ya Arya. Jadi Arya banyak sekali menyalin dari referensi ini. Nah ini yang jangan sampai terjadi lagi ya Arya ya, dan juga teman-teman yang lain. Jadi kalau menyalin tadi ada caranya ya. Kutip langsung itu harus ada di dalam dalam tanda kutip gitu ya. Kutip tidak langsung harus dalam bentuk parafrase ya atau refrase gitu ya. Dan ini pun sebetulnya ya, kalau Anda jeli di dalam Microsoft Word ya, itu ada tools-nya ya. Jadi Anda bisa install plugin Quillbot namanya ya. Nah, dengan Quillbot ini Anda bisa mengatur ya parafrase dari kalimat per kalimatnya sehingga tidak akan sama persis ya dengan kalimat yang Anda ambil ya dari referensi. Tapi tetap ya, walaupun Anda parafrase, Anda tidak boleh lupa untuk menyantumkan sitasi. Ya, sitasi itu adalah diambil dari mana kalimat ini, pemahaman ini ya, pernyataan ini diambilnya dari mana gitu. Jadi harus selalu ada menurut siapa ya, tahun berapa gitu ya, berdasarkan standar penulisan dari referensi ini kita bisa lihat detailnya di belakang gitu ya. Nah itu nanti baru kita nyatakan ya gimana sih menurut website ini bla 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 gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalimat itu bukan kita yang mengarang, yang menulis, ya, maka harus selalu ada sumbernya, gitu. Ya, nggak boleh diakui sebagai tulisan kita sendiri, ya. Itu satu masukan ya untuk Arya juga ya, sama seperti Alfian sebelumnya ya, karena persentasenya itu masih 91%, masih sangat-sangat tinggi ya. Kalau Anda nanti submit ya paper ya untuk ini misalnya ya untuk TA nanti di TA2 itu nanti juga ada submit paper. Apalagi Anda yang mengejar cum laude ya itu harus ke paper eksternal ya. Maka itu sangat ketat ya. Minimal similarity itu sekitar 20% ya, dan itu pun biasanya datang dari ini ya, dari definisi-definisi yang diambil sebagai acuan ya. Seperti itu gitu. Jadi harus hati-hati ya terkait dengan ini. Nah, satu hal lagi ya, untuk Alfian sebelumnya juga Arya gitu ya, itu jangan sampai juga ada typo error ya. Typo error itu misalnya bahasa Inggris ya lupa untuk dimiringkan gitu ya. Nah, kan itu harus italik ya kalau bahasa asing ya, kalau di dalam dokumen bahasa Indonesia. Kemudian jangan sampai ada salah tulis ya, misalnya mengetahui kurang H gitu ya. Kalimat yang lain atau kata yang lain gitu ya, ada kekurangan kata, salah nulis, campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan segala macam gitu. Nah ini harus hati-hati seperti itu. Dan ini pun ada alat bantunya ya. Jadi saya kasih tahu tipsnya bahwa Microsoft Word ini kalau Anda pakai ini ya, ada alternatif lain misalnya LaTeX ya kalau mau gitu ya. Yang paling mudah sebetulnya Microsoft Word ya. Nah ini alat bantunya banyak ya. Tadi untuk referensi ada
alat kutip ya, berdasarkan standar tertentu. Di Word juga ada standar bakunya, tapi lebih baik menggunakan tools ya seperti Mendeley. Kemudian untuk parafrase ya, kalau Anda mengutip dari tulisan dan ingin menyalin bukan sebagai bentuk definisi ya. Kalau definisi kan harus sama persis ya dengan kalimat yang diambil kata per katanya dari referensi tersebut. Tapi kalau bentuknya kutipan tidak langsung ya, itu harus ada menurut siapanya, kejelasannya, citasinya seperti apa gitu ya. Kemudian harus Anda parafrase ya, nggak boleh sama persis dengan kalimat yang ada di referensi gitu. Kalau nggak nanti akan terdeteksi sebagai plagiarisme ya, plagiarisme atau similarity-nya tinggi. Seperti itu gitu. Kemudian tadi software alat bantunya ya adalah Quillbot, ada plugin di dalam Microsoft Word ya. Kemudian juga untuk memastikan tidak ada typo error ya, maka Anda pastikan Anda memasang plugin untuk ini ya, Kamus Bahasa Indonesia ya. Jadi Microsoft Word itu ada Kamus Bahasa Indonesianya ya. Kalau Anda install, kemudian Anda jalankan ya ininya, spellingnya, ya, spelling and grammar-nya, checkingnya, biasanya ada di kiri bawah ya. Di kiri bawah itu tinggal kita klik ya, kemudian pilih default-nya adalah Bahasa Indonesia. Maka dia akan secara otomatis melihat ya, mereview semua kata yang ada, kemudian dia akan memberikan tanda merah ya. Akan memberikan tanda merah di bawah kata yang memang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Seperti itu. Jadi kita akan lihat, oh kalau ada tanda merah ini bahasa Inggris bukan atau bahasa asing bukan. Kalau bahasa asing ya harus dipastikan bahwa itu miring gitu ya, italic seperti itu. Nah, kalau di luar itu berarti ada kesalahan tulis ya. Kalau kesalahan tulis berarti Anda perbaiki. Bahkan sebetulnya juga ada ya fitur untuk memperbaiki kata secara otomatis sesuai dengan kamus. Ada juga ya, kita bisa atur-atur. Nah, kalau Anda ingin mengganti kata per kata yang ada di dalamnya juga sebetulnya Microsoft itu canggih ya. Jadi Anda bisa klik kanan ya, kemudian Anda bisa pilih alternatif kata yang berbeda ya dari kata tersebut. Gitu ya, misalnya memperbaharui ya atau mengerjakan misalnya ya. Anda klik kanan, kemudian Anda pilih cari sinonimnya ya. Mengerjakan misalnya, melakukan gitu ya. Nah, itu nanti akan ada tuh ininya, opsi-opsinya ya. Anda bisa ganti. Gitu ceritanya ya. Selain tentu typeset ya, formatting, styling sesuai dengan referensi yang digunakan seperti itu. Baik, itu mungkin ya masukannya untuk Arya ya khususnya, kemudian juga tadi sedikit untuk Alfian ya, karena Alfian saya lihat masih banyak typo error sebetulnya ya kalau dibaca dokumennya, banyak tidak ada kalimat, tidak ada kata miring sama sekali kalau saya baca gitu ya. Kemudian juga typo error beberapa ada salah penulisan ya. Nah, ini artinya kan belum pakai, minimal belum dibaca lagi ya hasil kerjanya gitu ya, dan belum digunakan tools ya untuk mereview ya kualitas dari tulisannya seperti itu. Oke, itu makasih Arya ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan ya. Nanti akan ada tugas-tugas juga bersama dengan kelompok ya, supaya bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga Pak. Saya izin stop share ya Pak. Ya, silakan. Oke, itu Arya ya. Next-nya silakan. Setelah Arya ada Brian ya. Brian, ada nggak Brian? Brian belum ada ya di sini. Oke ya. Mungkin sebagai evaluasi juga Brian sayangnya ya mengirimkan dokumen tapi belum selesai ya. Jadi masih kosong ya. Ini tolong diinfokan ya ke Brian ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ya, kita lanjut. Nah, sayangnya ini, oh iya ya, ini ada ya. Silakan. Berikutnya adalah Dava ya. Dava, silakan bisa share screen ya, kemudian bisa membahas apa yang sudah dikirim sebelumnya ya. Baik, Pak, izin share screen. Ya, silakan Dava. Dava, nggak kepagian ya, jam 4:30 pagi di UK? Lumayan sih, Pak. Lumayan. Lumayan. Lumayan kerasa ya. Baik, baik. Ya. Oke, silakan. Baik, Pak, langsung saja saya mulai.
Untuk makalah kali ini membahas peminatan yang saya pilih itu adalah EDE. Latar belakangnya kurang lebih karena ya saya tertarik dengan data dan memang ada sedikit background di programming. Jadi saya memilih peminatan EDE. Lalu untuk di target profesi itu ada beberapa profesi, yaitu pertama back-end web development. Jadi saya sebelumnya juga udah pernah nyoba untuk web development dan saya tertarik di bagian back-end-nya atau server side. Lalu setelah itu ada juga di artificial intelligence dan machine learning. Dan kedua hal ini tuh bisa bisa disatukan gitu Pak. Jadi backend sebuah aplikasi itu bisa berdasarkan bisa menggunakan AI atau machine learning. Lalu di sini saya membahas sedikit tentang machine learning dan deep learning serta apa itu artificial intelligence. Lalu masuk ke profil sertifikasi, saya tertarik untuk mengambil sertifikasi full stack web developer. Kenapa saya memilih full stack? Karena pertama sudah ada sedikit pengalaman di web development, dan untuk back-end ini juga masih ada beririsan dengan data science juga, maupun itu AI atau machine learning. Dan untuk skill-skillnya kurang lebih seperti biasa, ada HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, dan sebagainya. Lalu untuk strategi saya, itu kurang lebih mencari online course untuk skill yang sesuai, seperti Udemy, Coursera, lalu mengatur waktu supaya bisa menjalani online course tersebut. Dan setelah selesai course, saya akan coba implementasi, mungkin membuat beberapa project, dan ketika dirasa sudah siap, baru akan melakukan ujian sertifikasi. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Dava ya sharingnya. Jadi Dava ini ya target profesinya adalah web developer ya, web backend ya, backend web developer, kemudian juga mengarah ke artificial intelligence, di mana di belakangnya itu ada machine learning dan juga deep learning ya, sebagaimana yang kita lihat di presentasi yang disampaikan Dava ya, seperti itu. Nah, kemudian kita review ya sama-sama. Jadi dari hasil yang disampaikan Dava belum sempat membuat cover sepertinya ya di laporannya, sehingga tadi saya sempat kesulitan ya mencari namanya di depan. Ternyata di nama filenya aja adanya gitu ya, tapi covernya lupa sepertinya ya, belum dilakukan. Kemudian kalau bicara similarity ya, Dava sudah lebih baik ya. Jadi similarity-nya sekitar 46% ya. Jadi artinya masih ada nih Dava ya. Harus lebih hati-hati lagi ke depan, masih ada kata per kata atau kalimat yang masih sangat mirip ya dengan referensi yang diambil. Kemudian juga saya lihat di sini ada referensi gambar ya. Nggak ada tabel ya sepertinya ya Dava ya. Kalau referensinya gambar ya maupun tabel, kalau itu bukan kita yang buat gitu ya, itu bukan konsep kita yang kita memang rancang sendiri, maka tentu perlu ada referensi ya. Nah, misalnya seperti gambar 1 misalnya ya, Dava ambilnya dari mana gitu ya. Gambar 2 juga sama ya, Deep Neural Network ambilnya dari mana. Nah, setiap gambar, setiap tabel yang diambil dari hasil karya orang lain itu harus ada ini ya, citasinya juga, referensinya dari mana. Seperti itu. Nah, ini kan kita lihat ya. Gambar 1 masih blank ya, belum ada ada captionnya ya, tapi belum ada ininya ya, belum ada. Siapa sih ya, gambar ini dapatnya dari mana? Seperti itu. Itu hati-hati ya. Kemudian wordingnya juga ini ya 1700-an gitu ya. Jadi tentu kalau lebih banyak akan lebih bagus ya. Mungkin juga keterbatasan waktu karena kemarin masih fokus ya di program di mana? Lagi di Liverpool, Dava? Iya, Pak, betul. Oke, lagi Iya, di Liverpool ya, program ISMA ya, seperti itu gitu. Baik.
Nah, kemudian untuk referensi mungkin bisa dilihat ke belakang dari makalahnya. Nah, ini kan ada ini ya, ada referensi daftar pustakanya dari Coursera misalnya ya, kemudian dari Edburns ya, ada dari nggak tahu nih, dari IBM ya, mungkin artikel barangkali ya. Ini dari WP juga, kemudian ada Haris ya dan segala macamnya. Nah, ini ya. Ini nanti hati-hati ya, Anda perlu standarkan Dava dan juga teman-teman semua ya. Nulisnya pakai style apa gitu ya. Karena masing-masing style itu berbeda. Kalau melihat sekilas ini menggunakan apa bisa jadi gitu ya. Dan apa ada standarnya juga ya. Misalnya dalam menuliskan pengarang itu seperti apa. Kalau pengarangnya lebih dari 2 itu seperti apa gitu ya. Kemudian judul ada di mana gitu ya. Kalau buku itu seperti apa gitu ya. Kalau website itu seperti apa. Dan biasanya kalau website itu ada ininya juga ya. Kalau untuk apa yang versi sebelumnya gitu ya. Website itu juga kapan diaksesnya gitu ya. Kenapa? Karena untuk website itu sering berubah ya. Sehingga perlu dilihat ya, perlu diperlihatkan kapan kita mengakses halaman tersebut ya. Jadi akses kapan gitu, tanggal berapa. Sehingga kalau nanti di recheck ya ternyata udah nggak ada linknya, oh iya udah nggak ada gitu ya. Oh kalau pas dilihat lagi aksesnya tanggal berapa, oh mungkin karena udah berganti gitu ya komponennya ataupun websitenya sudah diupdate link-linknya ya, sources yang dulu sudah nggak ada lagi. Nah ini ya, ini masukan aja seperti itu. Kemudian kalau berbicara mengenai ini ya, sitasi juga sebetulnya sudah terlihat ya penggunaan tanda kutip ya dan segala macamnya seperti itu dan ada memasukkan juga sitasi, cuman mungkin standar juga ya sitasi harus ada tata caranya juga ya. Biasanya sih ada pengarang gitu ya, ada tahunnya dan segala macamnya ya. Setiap stylenya itu berbeda-beda dalam menuliskan seperti itu. Kemudian kalau melihat sudah ada yang dimiringkan misalnya ya, artinya sudah ada concern ya bahwa membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya masukannya untuk Dava. Overall sebetulnya tentu mirip ya dengan apa yang tadi disampaikan juga untuk Alfian dan Arya bahwa standar penulisan itu betul-betul juga kita harus perhatikan ya. Karena kita menulis dalam bahasa Indonesia sehingga tentu bahasa asing menjadi ada penulisan tersendiri ya seperti itu gitu. Mungkin itu sementara ya dari apa yang sudah kita lihat sama-sama. Baik, Dava itu dulu mungkin. Terima kasih. Silakan kita lanjut ya ke giliran berikutnya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Izin stop share. Ya, kemudian kita lihat ya berikutnya ada Farel ya. Mudah-mudahan Farel ada. Silakan Farel. Sekilas terlihat belum ada Farel ya, Nisa ya. Kalau begitu kita lanjut ya ke Faruk ya, Faruk. Oh iya, Faruk ini saya lihat di absen belum muncul ya. Apa Faruk itu hasil PRS, Faruk atau gimana, Faruk? Iya, iya Pak, betul Pak, saya PRS Pak. Oh, oke. Baru pindah Ya, ke baru minggu pindah. 3. Ya. Oh iya iya iya. Baik, baik kalau gitu. Oke, Faruk ya, nanti saya tambahkan di presensinya ya. Silakan bisa Baik Pak. menyampaikan ya. Saya ini dulu ya, saya make host dulu. Oke, silakan Faruk. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini saya Faruk Sulfikar Falevi ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah pelatihan dan sertifikasi, yaitu makalah peminatan sertifikasi. Di sini saya memilih peminatan SHG. Yang pertama ada cover standar seperti makalah biasa, kemudian ada daftar isi yang saya buat melalui tools bawaan Microsoft Word dan juga daftar gambar. Lalu di sini ada latar belakang sertifikasi yang saya akan pilih nantinya, yaitu Enterprise Architecture. Kemudian ada penjelasannya, garis besarnya seperti apa. Lalu ada target profesi di masa depan, saya memilih bisnis analis.
Kemudian saya jelaskan juga gambaran besarnya seperti apa dan contoh pekerjaannya bagaimana. Kemudian ada kompetisi yang perlu dibangun di sini, skill-skill yang perlu bisnis analis miliki ya, itu ada analytics skill, komunikasi yang baik, kemudian kemampuan riset, lalu ada problem solving. Di sini kemudian ada profil sertifikasi yang akan Indonesia. Kemudian di sini ada profil dari pihak lisensinya. Saya ambil dari website-nya. Lalu di website LSP-nya. Karena kan saya baru pertama kali melakukan sertifikasi ya. Jadi saya belum tahu bagaimana. Lalu udah terakhir daftar pustaka yang saya buat juga melalui Microsoft Word menggunakan apa style. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, baik. Makasih ya, Faruk ya. Sharing sessionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lihat ya hasil dari review software untuk Similarity ya. Jadi ternyata Faruk juga masih ini ya, masih banyak mengambil ya secara langsung ya Faruk ya, mungkin lupa bahwa perlu melakukan parafrase ya kalau Faruk mengambil dari referensi website misalnya ataupun buku apapun itu gitu ya. Karena angkanya masih sangat besar ya, 87% similarity dari dokumen yang dijadikan referensi ya. Kemudian dari segi wording juga tentu perlu lebih banyak sebetulnya ya, karena sekitar 800 kata saja ya yang berhasil dituliskan kemarin, mungkin agak mepet mengerjakannya sehingga kurang ya kontennya. Kemudian biasanya gini ya, kalau waktunya agak dekat gitu ya, kemudian juga kita belum terlalu tahu materinya, akhirnya ujung-ujungnya copy paste ya. Nah ini yang justru menjerumuskan sebetulnya ya, karena kalau copy paste malah sebetulnya menurunkan kualitas ya, karena kalau produknya produk akademik itu ada aturan mainnya gitu ya, tidak boleh langsung begitu saja. Harus ada kejelasan ini referensinya dari mana ya, dan ada kejelasan citasinya juga ada aturan mainnya ya. Kalaupun mau sama maka harus menjadi tanda kutip ya, dan nggak mungkin kan satu makalah jadi tanda kutip semua kan gitu ya. Itu bukan makalah namanya ya, melainkan ini ya menyalin dari hasil orang lain ya. Mungkin itu masukannya ya untuk Faruk ya. Targetnya menjadi bisnis analis. Kemudian juga ada target sertifikatnya tadi ya, mengarah ke BNSP dari 1 LSP. Kemudian tentu perlu di ini ya sebetulnya ya, kalau ada waktu lebih sebetulnya bisa melengkapi lagi kontennya ya, seperti itu gitu. Itu aja mungkin ya untuk Faruk. Terima kasih sekali lagi. Terima Kita kasih banyak lanjut Pak. ya. Oke, Pak. Oke, sekarang berikutnya kita lanjutkan ke Verda ya. Verda ada ya? Oke, silakan Verda. Hadir Pak. Saya ingin share screen ya Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah. Ini merupakan cover dari makalah yang saya buat. Di sini saya memilih peminatan EDE atau Enterprise Data Engineering. Kemudian berikut daftar isinya, saya memasukkan subjudul pada satu judul yaitu abstrak pendahuluan, daftar gambar. Lalu pada subjudul latar belakang memilih EDE atau Enterprise Data Engineering, di sini terdapat penjelasan terkait laboratorium EDE sendiri, kemudian terdapat visi misi, dan terdapat 7 fokus penelitian dari laboratorium EDE. Kemudian di sini terdapat latar belakang saya dalam memilih peminatan EDE. Lalu pada subjudul berikutnya terdapat target profesi di masa depan, yaitu saya ingin menjadi seorang data analis. Diikuti dengan penjelasan data analis itu apa dan jenjang karir jika menjadi seorang data analis.
Kemudian ada kisaran gaji data analis. Lalu pada subjudul berikutnya terdapat kompetensi yang perlu dibangun, beberapa kompetensi untuk menjadi seorang data analis, yaitu ada bahasa statistik, spreadsheet, struktur language, query language, SQL, visual data, machine learning, ilmu bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada subjudul berikutnya yaitu profil sertifikat yang diminati, yaitu yang pertama dari Google Data Analysis Professional Certificate dengan penjelasan, dan ada sertifikasi data analis Indonesia dari BNST, terdapat penjelasan dan yang terakhir ada sertifikasi data analitik itu dengan detail penjelasan dan dari yang akan dipelajari di program. Lalu subjudul yang terakhir terdapat strategi menuju kelulusan tersebut seperti ikut training sebelum menuju kompetensi, perhatikan materi yang baik, materi yang siap objektif, dan portofolio. Dan ini merupakan daftar pusaka yang mungkin seperti itu. Ya, baik, Verda ya, makasih sharingnya ya. Kita langsung aja ya. Verda, saya lihat dari segi konten itu cukup lengkap ya. Kemudian bagian per bagian sesuai dengan apa yang diarahkan gitu ya. Kemudian berdasarkan hasil uji ya dari Similarity juga lebih baik ya. Bahkan sudah mencapai angka 34% ya. Walaupun kalau berbicara kualitas akademik ya, Verda bisa meningkatkan lebih lanjut ya. Biasanya tidak boleh lebih besar dari 20% ya Similarity itu, dan itu pun munculnya Similarity karena adanya definisi-definisi ya, ataupun standar-standar format tulisan yang barangkali itu menjadi standar baku ya. Misalnya kalau ngambil standar TA, nah TA tell you sangat mungkin ya, ada banyak ya yang sudah upload di internet ya, sehingga akan terlihat sama persis urutan-urutannya gitu ya. Seperti itu. Tapi at least 34% sebetulnya sudah terlihat ada upaya gitu ya untuk melakukan parafrase ya. Menyalin kemudian mengambil konten ya dan menyesuaikan kembali ya kalimat per kalimat, kata per kata yang ada, sehingga menggunakan bahasa kita sendiri gitu ya, kecuali kalau memang ada definisi ya. Cuman memang satu hal ya Verda, dalam memberikan sitasi ini saya lihat belum kelihatan ada sitasi yang ini ya. Misalnya menurut siapa, tahun berapa gitu ya, kan itu ada standarnya ya. Kemudian Anda harus tuliskan ya apa idenya gitu ya. Jadi Verda saya lihat masih blok ide, kelihatan gitu ya, paparan ide, tapi nggak jelas nih dari mana dapatnya gitu ya. Seperti itu. Padahal Verda banyak menggunakan daftar pustaka di sini gitu ya. Seperti itu. Dan aturan mainnya ya, semua daftar pustaka yang ada di sini itu seharusnya ada citasinya di dalam dokumen ya. Jadi nggak boleh Anda menyertakan daftar referensi kayak daftar bacaan gitu ya. Saya sudah membaca A sampai Z, tapi A sampai Z-nya tidak terlihat ada di dalam dokumen inti. Gitu ya, Verda ya. Paham maksud saya ya, Verda ya? Jadi perlu ada ya, Anda ngutipnya di mana gitu ya. Apakah ngutip secara langsung misalnya berupa definisi gitu ya. Kalaupun definisi itu harus ada satu hal lagi, yaitu halaman, nomor halamannya harus clear ya, dari nomor halaman berapa diambilnya misalnya ya, kalau ada nomor halamannya. Kemudian kalau bentuknya parafrase gitu ya, menyalin kembali ide dasar dari referensi, kemudian dalam tulisan kita sendiri, maka tentu perlu ada ini ya, perlu ada kejelasan ini ngambilnya dari mana gitu ya, sehingga akan ngeling ya dengan ini ya, daftar pustaka yang di belakang. Kalau dia dalam dokumen dengan di referensi daftar pustaka di belakang itu tidak nyambung ya, artinya ada di belakang tapi nggak ada di dalam dokumen gitu ya, itu artinya belum menggunakan tools gitu. Saya nggak tahu Verda pakai tools nggak kemarin? Belum sepertinya ya, jadi mungkin masih ditulis manual daftar pustakanya gitu ya, sehingga banyak yang tertinggal di dalam dokumennya ya, karena nggak mungkin muncul di halaman belakang ya. Kalau di dalam dokumen inti nggak ditulis citasinya, ya. Kalau menggunakan tools gitu, ya. Mau itu bawaannya Microsoft Word ataupun pakai yang lain ya, Mendeley yang free itu ya.
Itu pasti begitu aturan mainnya ya. Jadi memasukkan sesuatu di tengah, baru nanti akan muncul di belakang. Gitu. Nah ini kan di belakangnya lengkap gitu ya, tapi di dalam dokumennya nggak ada. Gitu. Jadi ini putus ya, jadi nggak ininya, apa riwayatnya nggak jelas gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah itu mungkin ya masukannya untuk Verda. Selain itu overall sebetulnya sudah relatif cukup lengkap ya, dan kajiannya juga dari berbagai sisi ya, walaupun tentu ini ya, kalau di dalam konten dokumen itu banyak komponen-komponen ya, mungkin alangkah baiknya juga menggunakan sub ya, sub numbering gitu ya. 1.2 misalnya. Kalau perlu ada 1.2.1-nya gitu, sehingga ada blok-blok ya, tidak cuma numbering ataupun bullet doang gitu ya. Nah, biasanya dihindari itu ada bullet ya. Nah, kalau nomor masih mending gitu ya, nomor karena nomor 1, nomor 2, nomor 3 orang bisa berhitung ya sudah nomor berapa. Tapi kalau bullet ya, kita kan harus ngitung manual tuh bullet yang mana. Bullet 1, bullet 2, bullet 3 gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, itu masukan aja ya supaya nanti bisa lebih baik di penulisan laporan berikutnya ya. Seperti itu mungkin ya. Kemudian jangan lupa kalau melihat ininya sih ya, miringnya itu sudah menggunakan aturan typo error ya. Cuman tentu perlu hati-hati ya. Tadi sarannya sama ya. Gunakanlah alat-alat bantu yang ada ya. Gunakan kamus ya, gunakan Quillbot tadi ya untuk parafrase gitu ya. Gunakan citasi ya, gunakan style tertentu ya, gunakan juga tools untuk melakukan reference management ya. Kemudian atur dokumen ya menggunakan formatting styling yang ada di dalam ininya aplikasi word processornya ya. Sehingga daftar isi, caption ya, daftar tabel, daftar gambar semuanya akan tergenerate secara otomatis. Oke ya, Verda, makasih. Silakan sekarang kita berlanjut ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas Berikutnya, masukan. ya, Ferian ada nggak Ferian? Ferian nggak ada ya kayaknya ya. Makin sedikit nih ya yang hadir, berkurang mungkin takut presentasi juga. Seperti itu, sayang banget ya kalau sudah submit tapi ternyata malah nggak presentasi ya. Artinya nilainya nanti nggak akan muncul ya di nilai presentasi seperti itu. Baik ya, kalau nggak ada Ferian, kita coba cek ya, ada lagi nggak yang hadir? Kanza ya, Kanza ada nggak di sini? Nah, rasanya nggak ada juga ya. Kemudian kita lihat berikutnya ada Nisa ya, Nisa saya lihat tadi ada ya. Nisa, tapi sekarang malah nggak kelihatan Nisa ya. Oke ya, mungkin bisa diingatkan juga ya. Tadi saya lihat Nisa ada tapi malah menghilang ya saat gilirannya presentasi. Kemudian berikutnya ada Michael ya. Michael ada nggak? Seperti itu. Oke ya. Nah Michael nggak ada ya. Tapi sekilas ya saya lihat Michael ini mirip banget dengan Verda ya. Saya nggak tahu Verda ada diskusi dengan Michael, ada kerjasama dalam menyusun laporan, menyusun makalah? Kemarin Michael minta referensi tugas kesehatan. Gimana? Putus-putus, Verda? Kemarin Michael minta tugas referensi kesehatan. Oh gitu. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau ada tugas, apalagi tugas individu ya, Anda harus mengerjakannya secara masing-masing ya. Jadi jangan di-share ke orang lain, karena nanti Anda sendiri yang rugi ya. Nah misalnya kasus Verda ya, saya lihat itu mirip banget ya tugasnya Michael dengan tugasnya Verda ya. Seperti itu gitu. Sehingga kalau gini kejadiannya, ini juga sebetulnya masuk kategori yang sama ya, plagiarisme tapi secara langsung gitu. Walaupun tentu akan ada perbedaan ya antara yang melakukan plagiat gitu ya dengan yang menjadi referensi. Tapi dua-duanya merugi sebetulnya. Kenapa? Karena yang memberikan referensi pun juga sebetulnya kan sudah bekerja sama ya dengan men-sharing hasil pekerjaannya kepada yang kemudian melakukan
ini ya, copy paste dari pekerjaannya, gitu ya. Nah ini hati-hati ya ke depannya ya, Verda dan juga teman-teman yang lain ya, karena saya lihat ini mirip banget ya tugasnya Michael dengan tugasnya Verda, seperti itu. Baik ya, itu untuk Michael ya, saya kasih tanda Michael di sini. Oke ya. Nah, kemudian next-nya ya, yang ada di sini mudah-mudahan Agung ya. Agung ada nggak? Oke, saya lihat Agung ada ya. Silakan Agung. Baik, Pak. Saya izin buat share screen, Pak. Ya, silakan, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Itu folder ya, bukan filenya. Mungkin salah Bentar. sharing. Salah Pak, sharing. belum. Oh, belum dibuka ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langsung saja, Pak, berikut buat dari format covernya. Terus berikut ada daftar isi. Langsung ke latar belakang peminatan. Jadi penulis itu memutuskan untuk memilih peminatan ERP. Jadi konsep ERP ini ya pokoknya untuk mengintegrasikan proses setiap line dalam manajemen perusahaan secara transparansi. Jadi intinya untuk mengedepankan efisiensi dan efektivitas dari proses dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk target profesi, penulis itu memiliki target untuk menjadi seorang ERP consultant. Kemudian ERP consultant itu merupakan orang atau pihak yang selalu memahami ahli di bidang keuangan, manufaktur, dan bidang industri yang modulnya tersedia dalam software ERP. Kemudian konsultan ERP itu konsultan ERP itu sendiri terbagi menjadi 3, ada yang konsultan bisnis, ada yang teknis, dan ada juga yang subject matter expert. Kemudian untuk kompetensi yang dibangun, jadi seorang konsultan ERP itu harusnya menjadi seorang pendengar dan edukator yang baik. Di konsultan ini biasanya seorang penulis yang baik dan dia mengerti cara merangkum informasi dengan ringkas dan tepat. Selain dalam faktor soft skill, untuk skill teknis juga biasanya bisa dijelaskan dengan gambar seperti ini. Biasanya untuk teknis dia bisa tersertifikasi dalam pemakaian atau implementasi dari ERP produknya itu sendiri. Sertifikasi ERP yang bisa diikuti itu macam-macam. Ada yang dari Oracle, ada yang dari SAP, kadang ada yang juga dari Microsoft dan segala macam. Kemudian untuk profil sertifikasi yang diminati, untuk sertifikat yang diminati pada bidang ERP ini terdiri dari macam-macam juga ya Pak. Ada yang dari SAP tadi, ada yang Oracle. Untuk Oracle-nya sendiri bisa dengan sertifikasi seperti Procurement Cloud, Financial Cloud, Project Management, Risk Management, Cloud, dan sebagainya. Untuk SAP Global Certification sendiri, ini biasanya terdiri dari banyak sertifikasi untuk dari SAP-nya, baik seperti SAP 01, SCM,
AC, dan lain-lain. Kemudian ada sertifikasi dari Netsuite. Biasanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dasar ERP, penetapan biaya barang inventaris, dan segala macam. Untuk Microsoft Dynamics, ini juga salah satu vendor terbesar ERP, menawarkan sertifikasi untuk produk ERP yang sertifikasinya itu bisa untuk role seperti business analyst, konsultan fungsional, manajer IT, developer, data analis, dan lain-lain. Untuk strategi menuju kesuksesan uji, penulis memiliki strategi dengan melakukan perencanaan yang matang, menguasai kompetensi yang dibutuhkan, tidak lupa untuk berdoa, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan tidak bermalas-malasan, serta tetap berpikir positif. Jadi mungkin itu saja Pak, secara ringkasnya dari makalah yang saya buat. Baik ya, makasih Agung ya. Ya Pak. Sharingnya. Jadi kalau berdasarkan review ya dari software Similarity, Agung sebetulnya sudah ada upaya ya untuk melakukan parafrase dan segala macamnya seperti itu. Walaupun angkanya masih agak tinggi ya Agung ya, masih di atas 50%. Jadi terdeteksi Agung 53% ya. Artinya 53% dari tulisan Agung itu sama persis ya dengan referensinya gitu ya. Nah, kemudian kalau melihat dari daftar pustaka sebetulnya cukup banyak yang diacu ya. Walaupun mungkin standarnya nih, stylenya kurang jelas ya, menggunakan apa. Oh iya betul. Apakah IEEE ya segala macam. Karena kalau tampilannya seperti ini nggak jelas ya, itu pakainya apa gitu ya. Seperti itu gitu. Kemudian tentu karena sepertinya belum menggunakan alat bantu gitu ya, sehingga Iya Pak. citasinya belum ada di dalam dokumennya ya, seperti Verda juga tadi ya. Jadi di belakangnya ada cukup banyak referensi yang diacu gitu ya. Tapi seolah-olah jadi bahan bacaan aja gitu ya. Kenapa? Karena di dalam dokumen intinya itu tidak terlihat ada proses kutipannya seperti apa gitu ya. Baik itu kutip langsung ataupun parafrase ya, kutip tidak langsung ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, kemudian di sisi lain dari segi kelengkapan sebetulnya cukup banyak konten yang disampaikan ya. Dari kata pun juga sekitar 4.000 lebih ya, artinya memang Agung meluangkan waktu yang cukup signifikan ya untuk bisa mengerjakan tugas. Kemudian kalau berbicara mengenai standar penulisan mungkin nanti perlu ditingkatkan juga ya masalah misalnya penggunaan bahasa asing ya, harus ada cek-recek ya tentang typo error. Kalau bahasa asing tentu perlu dimiringkan ya Agung ya. Seperti itu. Karena saya lihat masih lurus semua nih tulisannya ya. Masih belum ada italiknya gitu ya. Seperti itu. Gitu. Artinya ini ada typo error yang belum sempat disesuaikan ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu ya untuk Agung ya. Jadi secara kelengkapan konten, kemudian juga penulisan ya. Tadi untuk citasi dan segala macam itu perlu ditingkatkan lebih lanjut. Baik, makasih Agung ya. Saya lanjut ya ke makalah berikutnya dari Arya ya. Mudah-mudahan Arya ada. Kalau Arya belum ada, mungkin kita geser ya. Kalau Arya belum ada, kita geser ke makalah berikutnya. Terima kasih Pak. Kasih. Saya Silakan. stop sharing ini Pak. Share ya. Kemudian Zaki, saya lihat ada ya Zaki ya. Silakan Zaki bisa menyampaikan hasilnya. Hadir Pak. Sebentar ya Pak, saya izin off cam ya Pak karena webcam saya hilang Pak. Oke. Bentar Pak, saya cari dulu filenya. Oke Pak, izin share screen ya Pak.
Ya, silakan. Udah kelihatan ya, Pak. Ya. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari peminatan saya sendiri, yaitu AIS dia. Jadi di sini saya menjelaskan apa namanya peminatan AIS yang ada di kampus ini. Salah satu peminatan yang ada di sistem informasi itu kan AIS dia. Dan saya tuh di sini tuh ingin mengambil untuk apa menjadi programmer gitu, Pak. Tapi untuk detailnya itu saya kebetulan ada device yang mendukung gitu, jadi saya pengen menjadi iOS developer gitu, Pak. Nah, untuk iOS developer sendiri kan perlu kompetensi yang perlu dibangun ya. Kalau programmer sendiri kan memerlukan bahasa front end sama back end gitu, contohnya seperti React.js atau yang lainnya gitu ya, Pak. JavaScript itu semacamnya. Nah, sedangkan kalau iOS developer tuh perlu diasah skillnya yaitu bahasa Swift. Selain bahasa Swift itu juga perlu apa operating system lainnya seperti yang iOS gitu, MacBook gitu, Pak. Nah, jadi karena itu saya ingin mencoba menjadi apa menjadi iOS developer gitu, Pak. Nah, untuk yang profil sertifikasi yang diminati ini saya kosongin, Pak, karena saya sendiri masih belum tahu ya, saya kurang tahu apa-apa gitu, Pak. Jadi saya kosongkan. Terus untuk strategi menuju menuju kelulusan ujinya yaitu eh yes, yang pertama itu udah pasti ya mengasah skill programmernya itu dengan mengikuti bootcamp dan belajar secara otodidak atau semacamnya gitu. Lalu mengambil sertifikasi gitu ya, Pak. Udah sih, Pak, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Baik, nggak ada referensi ya? Iya, Pak, saya ini full ngetik sendiri. Zaki. Iya, baik. Ya, makasih Zaki ya. Saya review langsung aja ya. Jadi Baik, Pak. Zaki berharap atau menargetkan ya profesi di masa depan sebagai system developer ya atau programmer seperti itu. Kemudian kalau melihat dari keaslian tulisan memang Zaki menulis langsung ya. Sehingga similarity-nya sangat kecil ya, 14% seperti itu. Cuman ya sayangnya mungkin Zaki belum ini ya, waktunya mungkin agak mepet Zaki ya, sehingga sangat sedikit ya teksnya ya, cuma sekitar Iya, Pak. 500 teks saja gitu ya, Iya, 500 Pak. kata saja. Jadi sepertinya waktunya agak mepet pada saat menjelang submission ya. Sebetulnya kan tugasnya sudah 2 minggu berlalu ya, jadi Iya, sebetulnya benar, Pak. waktunya sudah cukup betulnya untuk bisa meneliti dan bisa menentukan ya at least ya ada minat ya mau menggunakan sertifikat apa atau sertifikasi apa gitu, karena di pertemuan pertama kan sudah dijelaskan ya kira-kira opsinya apa saja, ya tinggal dipilih dulu salah satu gitu ya. Kalau memang hasil penelitiannya ternyata ada opsi yang lain ya berarti tinggal dituliskan ya apa yang hasil pengajian ya sehingga mau memilih sertifikat atau sertifikasi tersebut. Paling Siap, itu Pak. aja ya. Tadi tentu masukannya juga berlaku ya, dan dari hasil review semuanya ya, bagaimana penulisan referensi sama macam gitu ya. Kalau kedepannya akan lebih lengkap, tentu harus menyesuaikan dengan aturan main ya dalam penulisannya seperti apa. Siap, Pak. Gitu ya. Walaupun menulis sendiri juga tentu standar formattingnya juga harus mengikuti ya. Jadi biasanya sih justified ya supaya lebih rapi gitu ya. Kemudian tentu menggunakan cek-recheck ya untuk typo error gitu ya, menggunakan kamus, menggunakan parafrase kalau ada referensi gitu ya, menggunakan style tertentu gitu ya. Kemudian juga menggunakan reference manager, tentu akan lebih rapi lagi seperti itu. Oke, Pak. Oke, makasih Zaki ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita ke Irfan, ada nggak Irfan ya? Nggak ada ya kayaknya ya. Kemudian setelah Irfan ada Raihan barangkali. Nggak ada juga. Kemudian Radityo ya. Radityo tadi saya lihat ada ya. Silakan Radityo.
Oke, Radityo, standby atau sedang jalan kemana? Radityo sepertinya sedang ini ya, sedang tidak standby di depan komputer. Kita lewat saja ya. Mudah-mudahan ada. Raffi belum ada juga ya. Kemudian ada barangkali ada Rafli. Nggak ada juga ya. Seperti itu. Sepertinya sudah semua ya, kecuali Wildan barangkali ya. Wildan. Seva juga nggak ada. Kemudian terakhir Wildan ya. Wildan gimana? Sudah sukses ganti device-nya? Sudah Pak, ini sudah di device yang tadi sebelumnya di HP soalnya, di mobile, ini udah di PC sekarang. Ya, oke. Silakan Wildan. Ini berarti Wildan menjadi presenter terakhir ya dari yang mensubmit tugas. Silakan Wildan. Sebentar Pak. Oh, saya izin ke Karondi sebentar, bisa nggak ya? Mau buang air kecil. Oh, oke. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, Wildan ini ya lupa ya. Ternyata gilirannya bentar lagi dan harus ke belakang dulu. Ada yang belum sempat kirim tugasnya? Dari saya Pak, kebetulan karena kemarin yang baru enroll itu ya Pak, jadi baru Kamis mulai saya ngerjain. Jadi Ilham, gimana ceritanya Ilham? Iya, saya yang kemarin Pak, yang baru bisa enroll hari Kamis kemarin Pak, jadi baru tahu ada tugasnya. Oh, baru tahu ada tugas, oke. Tapi sudah diproses dikerjakan Pak. Iya. Oke, ada lagi selain Ilham yang belum kirim tugas? Dika gimana Dika? Saya lihat belum ada di list nih Dika. Ya, Dika sepertinya juga sedang tidak standby ya. Baik, berarti presentasi terakhir dari Wildan berarti ya. Silakan kita tunggu ya sama-sama. Wildan bisa menyampaikan ya presentasinya. Permisi Pak, ini saya sudah selesai untuk ini. Ya, silakan. Baik Pak, sebelumnya kamera saya apakah sudah terlihat on cam-nya? Ya, lagi on the way sepertinya ya, masih gelap kalau saya lihat. Sebentar Pak. Nggak apa-apa, kalau memang belum terdeteksi kameranya, yang lebih penting sekarang adalah share screen-nya. Ya, silakan dicoba share screen aja. Baik Pak, sebentar. Sudah terlihat ya Pak? Ya, sudah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang sudah saya buat yang bertema Control Objective for Information and Data Technology atau bisa disebut COVID-19 dalam tema tata kelola manajemen. Di saya sendiri, jadi di sini ada daftar isi yang ya dirasa singkat. Terus ada daftar ada 2 gambar. Lalu untuk bab satunya ada pendahuluan. Jadi untuk tema dan sertifikasi yang saya ambil ini adalah COVID-19, yang mana untuk pengertiannya saya masukkan di latar belakang mengenai COVID 2019-nya.
Lalu dengan singkat langsung ke pembahasan di target profesi. Jadi target profesi yang ingin saya capai adalah menjadi konsultan dengan menggunakan framework COVID 2019. Seperti itu. Lalu kompetensi yang perlu dibangun, yaitu menurut saya sendiri menggunakan dan mempelajari dari COVID 2019 karena memang dari COVID 2019-nya berbasis framework, berbasis kayak bagaimana cara menggunakannya untuk mencari rekomendasi untuk perusahaan seperti itu. Secara singkatnya seperti itu, Pak. Lalu untuk profil sertifikatnya sendiri seperti yang di-flarekan kemarin. Jadi untuk COVID 2019 sendiri, saya minat untuk mengikuti COVID 2019 yang diselenggarakan oleh ISAKA seperti itu, Pak. Dan ini untuk strategi kelulusan ujinya. Jadi menurut saya sendiri untuk bahan tugas akhir, karena bahan tugas akhir saya mengambil COVID 2019, maka untuk sertifikasinya saya juga ingin mengambil COVID 2019. Nah, ini adalah untuk data pustaka di akhir. Mungkin seperti itu aja, Pak. Ya, baik. Baik, makasih ya Wildan sharingnya. Kita langsung ya. Jadi Wildan mengambil topik terkait dengan COVID ya sebagai satu best practice ya untuk governance management IT ya pada satu organisasi. Kemudian kalau melihat dari cita-cita ya ataupun target profesi, kalau sekilas saya lihat itu mengarahnya ke IT consultant ya. Nah, silakan dikoreksi kalau salah. Nah, namun satu hal ya, kalau berbicara mengenai referensi ya, ini Wildan mungkin agak mirip kasusnya ya dengan Alfian dan kawan-kawan di sebelumnya ya, di mana masih banyak ya Alfian, Wildan ya, masih banyak persentase similarity-nya ya, 80%, artinya masih banyak yang copy paste langsung dari referensi gitu ya. Kemudian dari segi wording juga sekitar 2000-an ya, artinya masih ada kesempatan sebetulnya untuk menulis lebih, seperti itu. Kemudian dari segi tampilan ya, sebetulnya sepertinya sudah menggunakan standar template, misalnya menggunakan template TA gitu ya. Tapi yang agak agak kurang biasa itu adalah justified-nya di sini gitu ya, margin kanannya ini agak terlalu sempit ya, Wildan ya. Ini teknis aja, tapi juga penting ya. Jadi kelihatan padat banget gitu ya. Padahal sebetulnya biasanya kan 4-4-3-3 gitu ya, 4 cm atas, 4 cm kiri, 3 cm kanan, 3 cm bawah ya. Biasanya sih ada aturan mainnya seperti itu. Kemudian yang lainnya typo error ya. Jadi untuk yang bahasa asing tentu harus dimiringkan. Saya lihat masih belum ya, masih lurus semuanya ya. Seperti itu. Kemudian sudah terlihat menggunakan citasi ya, misalnya ada Tanjung et al. 2019 ya. Nah, saya nggak tahu ya di belakangnya apakah ini manual, apakah sudah menggunakan tools. Wildan, apakah sudah pakai tools referensi atau masih ditulis manual ini? Tanjung et al.-nya. Sebenarnya sih masih manual, Pak. Nah, masih manual ya. Agak susah. Ya, Nah, itu sebetulnya kan tinggal ini ya, pakai plugin, masukkan ya referensinya, otomatis nanti kalau Anda citasi di dalam dokumen akan muncul di bagian belakang. Seperti itu gitu ya. Kemudian Wildan juga menggunakan banyak referensi ya dari ISAKA ya. Cuman di belakang referensi aslinya malah nggak kelihatan ya. Yang ada cuman exam candidate-nya aja ya. Tapi COVID-nya sendiri nggak kelihatan menjadi referensi ya. Nah, sementara kalau ngelihat di dokumen ada design factors dari COVID ya. Di situ juga gambar 2, nggak ada referensinya ya. Seharusnya ada referensinya. Ambil dari buku ISAKA misalnya ya. Kemudian governance sistem komponen juga ini yang paling mudah ya ambil langsung dari
sumber buku ISAKA-nya ya. Nah, di sini juga masih blank ya. Nah, jadi kalau blank kayak gini, ini seolah-olah Wildan bilang ke penulis ke pembaca gitu ya. Hey pembaca, gambar 1 governance sistem komponen ini saya yang buat loh gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada referensinya, berarti gambar ini adalah diklaim adalah gambarnya Wildan gitu ya. Padahal kan ini gambar dari ISAKA ya, ada copyright-nya ya. Seperti itu gitu. Kemudian ya selebihnya ya tata cara tulis ini ya. Di sini ada Hermanus misalnya. Berarti kan di belakang harus ada Hermanus. Tapi tentu menggunakan tools akan lebih baik supaya lebih terotomasi ya, seperti itu. Saya pikir masukan untuk yang lain juga berlaku ya untuk Wildan ya. Untuk yang spesifik tadi sudah saya sampaikan. Selebihnya tentu harapannya bisa lebih baik ya untuk nanti pekerjaan berikutnya. Tidak hanya di mata kuliah ini tentunya ya, tapi juga bisa dimanfaatkan ya ilmu yang didapatkan untuk juga menulis makalah ya, laporan, atau bahkan untuk TA1 ya atau TA2 nanti gitu ya, bahwa menulis laporan yang baik itu ada standarnya gitu ya, seperti itu. Oke, sementara itu ya untuk Wildan masukannya, silakan nanti untuk next submission, next assignment ya, itu nanti bisa diperbaiki, kemudian bisa lebih baik lagi ke depannya ya, seperti itu. Dan untuk penutup ya, sebelum kita masuk ke sebelum kita akhiri ya sesi kita hari ini, saya mengingatkan ya bahwa hari Senin ya jam 4 sore, sebagaimana link yang sudah disubmit, itu ada kegiatan kuliah umum ya. Jadi nanti Anda silakan hadir di sana, kemudian Anda buat resume ya, ringkasan dari pointer-pointernya apa saja di dalam pertemuan tersebut gitu ya. Kemudian berpartisipasi aktif lah gitu ya. Bertanya, berdiskusi, tanya jawab apapun itu ya kepada pembicara ataupun di dalam forumnya. Dan Anda tuliskan ya bahwa Anda sudah mengajukan pertanyaan ataupun ikut aktif ya di dalam partisipasinya, sehingga itu menjadi poin lebih juga. Dan itu nanti disubmit ya ke LMS lagi ya. Jangan lupa juga dokumentasinya ya. Jadi fotonya Anda hadir di acara ya, bukan hanya semata-mata menulis resume ya, tapi memang Anda hadir di dalam meetingnya gitu ya. Buktikan bahwa memang Anda ada di dalam Zoom-nya ya, seperti itu. Silakan di capture suasana Zoom-nya seperti apa dan Anda join-nya seperti apa gitu ya. Saya juga tentu akan melihat kemungkinan ya, biasanya kan ada recordingnya juga sebagai catatan ya, presensi yang sudah disalin oleh Zoom-nya juga ada ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk reminder. Next-nya tentu setelah ada presentasi ya dari lembaga sertifikasi ya, itu menjadi satu opsi ya bagi Anda untuk memutuskan ya apakah mau mengambil dari LSP tersebut gitu ya, secara terintegrasi ya, bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Atau kalau Anda misalnya punya opsi yang lain ya, pengen gabung dengan teman-teman ya rame-rame tapi di luar yang difasilitasi oleh ini mata kuliah ini, silakan juga gitu ya, tapi koordinasi tentunya gitu ya. Kemudian bagi yang mau ngambil COVID juga ada studi grupnya ya dari ISAKA Student Group ya, silakan sudah berjalan ya, ada exam registration yang sudah dilakukan juga, sedang dalam proses gitu ya. Itu menjadi sertifikasi internasional yang juga bisa menjadi ini ya pegangan seperti itu, dan itu kualitasnya juga cukup tinggi ya karena menggunakan remote proctor ya. Beda mungkin dengan yang online yang lain ya, yang tidak ada remote proctornya ya. Nah, saya lihat juga Coursera kadang-kadang jalan begitu saja ya tanpa ada ini ya, tanpa ada memastikan ya bahwa yang bersangkutan itu memang yang melakukan ujian, ada pengawasnya gitu ya, ada remote proctornya, ada prosesi yang cukup ketat ya dalam melaksanakan ujian. Nah, itu tentu kualitasnya di bawah ya dari yang lain seperti itu gitu. Makanya itu tadi ya parameter-parameternya, kalau Anda bisa memilih yang lebih internasional lebih baik, kalau Anda bisa memilih sertifikasi dibanding sertifikat juga lebih baik gitu ya. Jadi tidak sebatas knowledge tapi juga ada skill-nya yang diuji di sana gitu ya. Ada prakteknya lah gitu ya, seperti itu, bukan hanya sekedar menghafal dan memilih ya. Kemudian juga
kalau dalam pelaksanaannya ada proses yang valid ya, validasi ya bahwa yang mengerjakan itu Anda, ada buktinya, ada remote proctornya, ada pengawasnya gitu ya. Maka tentu itu lebih baik gitu ya dibanding yang sekedar hanya memilih satu pelatihan online ya, kemudian ujian online juga ya, kemudian juga nggak jelas ya ininya ya mekanisme bahwa ujiannya valid atau tidak. Siapa yang tahu ujiannya dikerjakan orang lain atau tidak kan gitu ya. Kalau nggak ada mekanisme validasi. Itulah kenapa saya sarankan ya untuk mengambil yang disediakan ya. Setidaknya itu jadi prioritas pertama. Ambil yang disediakan karena akan membuat harganya juga jadi lebih murah ya, accessibility-nya lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau banyakan ya dan rame-rame ya sehingga juga daya tawarnya lebih baik ya dari sisi kitanya seperti itu. Kalau ada opsi yang lain silakan diajukan gitu ya. Yang lain-lain itu sifatnya sebetulnya backup ya. Kalau misalnya sudah ada sertifikasi yang segala macam gitu ya, dan tentu harus relevan ya dengan bidangnya gitu ya. Jadi kalau bidangnya bukan infrastruktur ya sertifikat yang diajukan jangan bicara tentang infrastruktur gitu ya, harus sesuai. Development ya harus development gitu ya. Governance ataupun arsitektur ya harus sesuai dengan pilihan peminatan gitu. Itu aja untuk reminder ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kemudian Alfian ada pertanyaan silakan. Oh iya Pak, untuk terkait ingin melakukan sertifikasi sendiri, tapi jadi saya niatnya mau mengakomodir dari anak-anak EIM khususnya ya Pak, yang mau ngambil sertifikasi MTCNA. Jadi kayak seperti tahun yang lalu itu kakak tingkat itu mereka ngelis dulu siapa aja mau ikut MTCNA, terus ambil vendornya itu yang IDN. Nah, kalau untuk pengajuan kayak gitu gimana ya Pak? Pasti harus ada pengajuan dulu, terus kemudian minta fasilitas ke lab juga kan gitu ya Pak? Iya. Jadi silakan ya untuk strategi yang seperti itu, Anda harus koordinasi ya. Jadi sebaiknya lintas kelas ya supaya efektif efisien. Anda kumpulkan orang yang berminat ya. Nah, sesama AIM kan juga pasti ada forumnya ya. Nah, nanti bisa dikoordinasikan lewat labnya masing-masing. Kemudian bisa di hosting misalnya ya oleh studi grupnya ya kalau memang ada pelatihannya misalnya ya. Nah, memang sebaiknya ada pelatihannya pastinya gitu ya. Karena biasanya kalau yang cukup ketat itu juga difasilitasi pelatihannya, kemudian juga ujiannya juga ada mekanisme yang baku ya. Tidak hanya ujian begitu saja tanpa ada validasi identitas misalnya ya dan segala macam seperti itu. Itu mungkin ya Alfian ya. Jadi silakan di follow up dan infokan saja ke saya ya progresnya. Kalau ada kendala-kendala juga silakan diinfokan ya. Barangkali nanti bisa saya bantu juga dari sisi kelas gitu ya. Seperti itu. Intinya sih kembali ke lab masing-masing juga ya. Kalau misalnya tidak difasilitasi ya oleh mata kuliah ya, misalnya nanti kan ada presentasi dari LSP Informatika gitu ya. Nanti dia juga akan ngelis tuh ya daftar yang bisa diambil dari LSP Informatika. Kalau belum ada yang cocok di sana, kalau ada yang cocok tentu diprioritaskan ya, silakan bergabung ya supaya rame-rame bisa melakukan proses pelatihan dan juga ujiannya. Kalau ternyata nggak ada yang sesuai, ya berarti harus ngambil dari yang lain ya. Dan tentu alangkah baiknya dikoordinasikan ya bersama-sama dengan laboratorium masing-masing ya, dengan peminatan masing-masing seperti itu. Gitu. Agar matching ya, agar matching, jangan berbeda ya, seperti itu. Dan sebetulnya ya untuk yang infra juga kemarin ada penawaran ya dari Google ya. Saya nggak tahu nih teman-teman infra kalau memang nggak berminat ya silakan sih gitu ya, misalnya pengen fokus ke security atau pengen fokus ke produk tertentu seperti Cisco ya kayak Alfian misalnya, asal ada alasan yang kuat sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemarin sebetulnya sudah ditawarkan ya yang 5 paket ya gratis dari Google ya seperti itu untuk AIM khususnya. Oke, ada lagi silakan kalau ada pertanyaan ya. Dika silakan Dika. Mohon maaf Pak, untuk yang LSP Informatika tadi kan katanya ada presentasi ya Pak ya? Itu kapan ya Pak? Itu ada kuliah umum kan Dika hari Senin ini? Ya, itu yang
yang LSP Informatika itu ya Pak? Ya, kan pengumumannya ada di WhatsApp grup ya. Kemudian ada flyernya juga. Di sana kelihatan ya, yang akan membawakan kuliah umumnya adalah direktur utamanya ya dari LSP Informatika. Jadi pasti akan dijelaskan di sana apa saja yang bisa difasilitasi ya oleh LSP Informatika. Nah, kalau tidak ada di sana, baru nanti Anda bisa bergerak ya, berkoordinasi dengan laboratorium masing-masing untuk bisa mengakses ya, mencari akses terhadap lembaga yang memang memungkinkan untuk mengambil peminatan yang sesuai dengan target profesi masing-masing seperti itu gitu. Gitu, Dika. Tapi kemungkinan ada dari yang lainnya, apakah ada Pak? Atau cuma LSP Informatika saja nanti? Kalau yang sekarang sudah disiapkan ya oleh koordinator ya Pak Wahyu, itu kemarin baru dari Informatika ya. Informatika sendiri juga sebenarnya sudah cukup banyak ya yang bisa difasilitasi oleh LSP Informatika. Tapi in case kalau ternyata juga masih ada yang belum sesuai ya, karena kalau itu kan udah pasti BNSP ya, standarnya itu standar sertifikasi kompetensi, jadi secara kualitas sudah lebih baik gitu ya, karena ada pelatihannya, kemudian juga ada ininya ya, ada uji materi ya, baik itu berupa pemahaman ya, theoretical, konseptual maupun juga uji ininya ya, uji praktisnya gitu ya, misalnya arsitektur nanti harus praktek ya. Dan yang lain-lainnya juga ada prakteknya seperti itu gitu. Nah, itu yang terbaik sih sebetulnya ya, setidaknya untuk yang versi lokal ya. Seperti itu gitu. Nah, kalau ternyata juga masih belum ada yang cocok gitu ya dengan minat Anda masing-masing, ya tentu nanti konsekuensinya ya harus dicari jadinya ya, harus mengakses ya, harus mengakses teman-teman satu peminatan, harus mengakses laboratoriumnya masing-masing ya, untuk bisa dibantu difasilitasi ya, connecting ya dengan lembaga terkait gitu ya. Kemudian kalau memang dibutuhkan semacam surat atau apapun itu ya silakan diinfokan saja gitu ya. Tapi yang jelas memang kalau memang mau memilih sendiri berarti kan harus ada prosesnya gitu ya, yang berbeda dari yang disiapkan oleh ini ya, mata kuliah yang ada di sini. Gitu kurang lebih ya. Dan tentu kalau yang tanpa kejelasan validitas identitas ya dalam melaksanakan sertifikasinya, itu sifatnya backup ya. Kalau memang yang utamanya bermasalah, misalnya ya tidak lulus atau bagaimana gitu ya, kurang nilainya, maka bisa dibantu ya dengan sertifikasi online yang validasi identitasnya tidak terlihat gitu ya. Jadi itu satu mekanisme yang biasanya dilakukan di mata kuliah ini seperti itu. Itu mungkin ya, Dika ya. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima Ya, kasih Pak. oke ya, itu aja mungkin. Baik, rekan-rekan itu dulu ya. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini ya. Sudah satu komponen yang sudah masuk ya, yaitu komponen tugas individu. Silakan bagi Anda yang masih kurang dikejar nilainya dari komponen yang lain ya. Masih ada komponen untuk kelulusan sertifikasi ya. Semakin berkualitas sertifikasi yang diambil, semakin baik nilainya. Kemudian tentu yang utama juga adalah pelaksanaan tugas besarnya ya. Silakan Anda bentuk grup ya, kemudian cari yang kompak ya satu sama lain, tentu harus satu peminatan juga ya, dan nanti menyiapkan ya proses transfer knowledge ya dengan melakukan sharing session ya secara terstruktur ya. Nah, jadi nanti menyiapkan silabus, kemudian menyiapkan flyer ya, meregistrasi peserta gitu ya, kemudian nanti melaksanakan proses sharing session-nya ya, dan ada feedback ya dari pesertanya gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya yang nanti akan dinilai sebagai komponen untuk tugas besar. Dan saya tekankan sekali lagi ya, berpartisipasi secara aktif ya, maksimal di grupnya masing-masing, karena akan ada penilaian secara peer review ya. Jadi kalau tidak aktif, numpang tenar saja, numpang nilai saja dari grupnya, maka tentu akan kelihatan nanti ya di proses peer review-nya ya, dinilai oleh teman Anda sendiri seperti itu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya akan saya sampaikan juga di LMS ya. Sampai jumpa lagi.
Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.